Hari ini, bulan ini, beberapa tahun belakangan ini, kaum muslimin dikejutkan dengan pengeroyokan terhadap kebenaran dengan kata dan istilah lain yang tidak asing di telinga kita, dengan istilah kriminalisasi. Orang dikriminalkan. Yang baik dikatakan sebagai perampok, pengkhianat dikatakan sebagai orang yang benar dan jujur. Tapi sebenarnya bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, maka ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Ini sudah lama terjadi. 1450 tahun sebelum Masehi, ada seorang nabi bernama Musa alaihissalam. Dia juga mengalami hal yang sama. Diabadikan dalam Al-Quran. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma. Fir'aun, Haman, junudahuma, tentara-tentaranya, kanu khati'in. 3 kelompok mengeroyok Musa alaihissalam. Bagi orang beriman, ini bukanlah cerita baru. Hari berganti, musim berubah, dunia tetap itu juga. Isinya tak lain adalah Fir'aun, penguasa yang zalim. Haman, orang cerdas, tapi kecerdasannya untuk menjilat Fir'aun. Haman, orang yang diberikan akal sempurna, tapi akalnya bukan untuk mengabdikan diri kepada Allah, tapi untuk mengikutkan hawa nafsu, mendapatkan segenggam dunia dari Fir'aun. Di bawah mereka berdua, wa junudahuma, tentara-tentara Fir'aun, semuanya dikatakan Allah sama, kanu khati'in, mereka orang-orang yang bersalah. Fir'aun mati, Haman mati, bala tentaranya juga mati menjadi santapan cacing tanah. Semuanya mati. Musa meninggalkan dunia. Nama mereka dikenang abadi. Yang satu dikenal karena jahatnya, karena zalimnya, karena aniayanya. Tapi yang satu dikenal karena baiknya, karena salehnya. Hari berganti, musim berubah, zaman berputar. Isi dunia tetap itu-itu juga. Tak lama sesudah itu, 1450 tahun lamanya lebih kurang, datang zaman Isa alaihissalam. Hari itu dia juga dikeroyok, dia juga dibantai oleh 3 kelompok. Yang pertama Yahudi, yang kedua Romawi, yang ketiga mereka yang menjadi pengikut Yahudi dan Romawi. Yahudi tidak senang karena kedatangan Isa alaihissalam membuka borok kejahatan Yahudi. Romawi tidak suka karena kekuasaan akan hilang. Perlahan-lahan pengikut Isa mulai bertambah banyak. Gelombangnya keras. Ini akan meluluh lantak, akan menghancurkan kekuasaan Romawi dan Yahudi. Adapun orang-orang awam yang jahil, yang bodoh, hanya mengikut Yahudi dan Romawi. Apa yang terjadi? Murid, pengikut setia, mereka berjanji di hadapan Allah ketika Isa berkata, wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Isa berkata kepada hawariyin, murid-muridnya, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun, murid-murid Isa berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Ternyata di tengah bulu kambing yang hitam ada satu pengkhianat. Dia bernama Yudas Iskariot. Hanya disogok beberapa keping uang emas, imannya luntur. Dia tunjukkan persembunyian Isa. Saat itu juga bala tentara Romawi, pendeta Yahudi, bersekongkol mengeroyok, menangkap Isa alaihissalam. Di sana mukjizat terjadi.
Mukjizat selalu terjadi di akhir cerita. Allah menjelaskan dalam Quran yang nyata, wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak jadi menyalibnya. Lalu siapa yang mereka salib? Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Itulah pengkhianat. Pengkhianat hanya layak mati di tiang gantungan. Pengkhianat hanya layak mati dengan mata tercabut, ditelan oleh burung gagak yang lapar. Pengkhianat hanya layak disalibkan bersama pencuri dan perampok. Itu yang dialami oleh murid pengkhianat terhadap Nabi Isa alaihissalam. Hari berganti, musim berubah. 571 tahun sesudah itu, Nun di Jazirah Arab, lahir seorang nabi terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi pada Musa, apa yang terjadi pada Isa, terjadi juga pada dirinya. Perang itu disebut dengan perang Ahzab. Partai-partai, hizib, partai, ahzab, partai-partai. Ada partai Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada musyrik. Semuanya mereka berkumpul. Hari ini jamaah umrah mengunjungi Masjid 7, karena itu adalah 7 pos penggalian parit. Parit bahasa Arab Khandaq, disebut dengan perang Khandaq karena Sayyidina Salman Al-Farisi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah turun wahyu bagaimana strategi menghadapi partai-partai ini? Nabi mengatakan tidak ada. Izinkan aku mengeluarkan pendapat. Kami di Persia menghadapi musuh dengan menggali parit yang lebar. Baiklah Salman, Nabi memerintahkan sahabat, tapi Nabi juga ikut mengangkat. Di sanalah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi menceritakan bagaimana mata sahabat Nabi melihat perut baginda yang basah karena keringat bercampur dengan tanah liat karena mereka menggali parit bersama Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari berganti, musim berubah. Mereka mengeroyok kebenaran. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Kalau itu terjadi padamu ya Muhammad, maka ingatlah itu juga pernah terjadi pada Isa, itu juga pernah terjadi pada Musa. Jangan kau takut, jangan kau sedih, karena dunia silih berganti, zaman berubah. 1438 Hijriah. Berakhirkah kisah pengeroyokan terhadap kebenaran? Nabi sudah berakhir, tapi ada pelanjut para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang menyuarakan kebenaran. Ulama dikeroyok, ulama dihabisi, difitnah dengan istilah komando jihad. Siapa yang berkhutbah menyinggung kekuasaan, ini anggota komando jihad, tangkap, habisi, penjarakan. Buya Hamka dengan lantang datang, dia pukul meja itu dengan keras. Tidak ada komando jihad, ini fitnah terhadap ulama. Kalau memang ada komando jihad, akulah orangnya, kata Buya Hamka. Marah luar biasa karena Allah. Hamka yang lembut dan santun, Hamka yang baik, hatinya lunak karena Allah. Tapi ketika kebenaran dikebiri, dikriminalisasi, saat itu dia marah, dia pukul meja sampai pecinya jatuh. Itulah sakit terakhir Buya Hamka menjelang kematiannya. Tidak ada komando jihad. Hari ini 36 tahun, 37 tahun, hampir 40 tahun setelah kepergian engkau, wahai Haji Abdul Malik Karim Amrullah, apakah yang kau alami dulu tidak lagi terulang? Kau sudah menghadap Allah, tapi kami hamba-hamba Allah
yang memikul peran para nabi dan rasul menyuarakan kebenaran. Hari ini penerusmu itu difitnah juga seperti yang kau alami dulu. Gentarkah mereka? Tidak. Takutkah mereka? Tidak. Karena takut mereka sudah habis untuk takut sakaratul maut. Takut mereka sudah habis karena takut akan menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Takut mereka sudah habis karena mereka akan takut menghadapi azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah, ketahuilah orang-orang yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim, mereka tak ada rasa takut, walahum yahzanun, mereka tak ada rasa sedih. Man arafat dunya hanat alaih, siapa yang tahu dunia maka ringan dunia ini di pandangan matanya. Dunia ini tak lebih daripada satu sayap nyamuk. Dunia ini tak lebih daripada satu tetesan air di tengah samudra yang luas. Masukkan telunjukmu di tengah samudra, lalu angkat ke atas. Falyanzur bima yarji, pandang ujung telunjukmu baik-baik. Apa yang kau lihat? Setetes. Hanya karena setetes itukah kau jual imanmu? Hanya karena setetes itukah kau gadaikan keyakinanmu? Hanya karena itukah kau takut menghadap dunia, lalu kau hilangkan ketakutan menghadap Allah? Mereka yang memperjuangkan agama Allah tak pernah takut sedikit pun. Ala inna awliya Allah, ala inna awliya Allah, ketahuilah mereka yang menolong agama Allah, Allah yang sudah mencabutkan rasa takut itu karena perjuangan mereka. Lahir menjadi orang Melayu bukan pilihan, itu pilihan Allah. Lahir menjadi Cina bukan pilihan, itu pilihan Allah. Tapi memilih antara hak dan batil, Allah berikan telinga, Allah kasih mata, Allah pinjamkan kuasa, Allah kasih tenaga. Pakailah untuk memilah dan memilih. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Kemana engkau berpihak wahai saudara? Dulu orang bingung memilih mana hak mana batil, tapi hari ini begitu nyata dan jelas. Dulu orang akan berkata ini peristiwa terjadi non jauh di sana, kami tidak mendapat informasi. Hari ini terbetik berita di Pulau Jawa sampai ke mata dan telinga. Semua akan ditanya. Inna sam'a, pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hati dan otakmu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, kau akan disoal, kau akan ditanya di hadapan Allah. Kemana kau berpihak? Kemana kau memilih? Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada jalan fujur, ada jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan diri, memilih jalan yang hak. Tapi pemilihan yang benar perlu pengorbanan yang panjang. Saat ini orang berkelahi dengan ayah kandungnya. Apakah itu tak pernah dialami oleh Abu Bakar Siddiq? 8 tahun lamanya berpisah dengan Abu Quhafah, ayah yang tua renta, buta, tak dapat melihat. 8 tahun tak memandang wajah ayah, sampai pada akhirnya Amul Fath, tahun ke-8 pembebasan kota Makkah. Disitulah Abu Quhafah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hari ini orang berkelahi dengan anak kandungnya gara-gara pilihan yang berbeda. Lalu sakitkah kita? Kurangkah kesakitan itu tidak dirasakan sahabat yang dulu? Abu Salamah berpisah dengan anaknya, Suhaib Ar-Rumi berkelahi dengan mertuanya. Sakitkah kita? Lebih sakit lagi mereka. Hidup adalah as-sira' bainal haqqi wal batil. Hari ini kita memilih, dan setiap pilihan pasti ada resikonya. Hidup panggung sandiwara, dunia papan catur. Ketika permainan usai, antara pion dan raja akan kembali ke kotak yang sama.
Hari itu kau akan ditanya. Hari itu kau tak dapat mengelak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut kami kunci. Beralasan 1001 alasan. Hari itu lidah tak lagi dapat berkata. Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan dikatakan kaki, bima kanu yaksibun, semua yang pernah kau katakan dan kau lakukan dulu. Dunia begitu indah, oleh sebab itu banyak yang terpukau dan terpesona. Tapi orang beriman dia tahu kemana dia akan pulang. Dari tanah, tegak di atas tanah, berjalan di atas tanah, akan kembali masuk ke tanah, menjadi santapan cacing tanah. Kalau pernah kau tolong kebenaran, itulah yang akan kau bawa bekal menghadap Allah. Di saat anak tak dapat menolong, di saat istri lari membebaskan diri, yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara lari dari saudara kandung, wa ummihi wa abihi, ibu kandung lari dari anak, anak lari dari ayah, wa sahibatihi wa banihi, orang lari dari istri, istri lari dari suami dan anak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Hari itu kita sibuk mempertanggungjawabkan segala yang pernah kita lakukan dulu. Minum khamar semuanya tahu itu haram. Berzina semuanya sadar itu haram. Korupsi semuanya mengerti bahwa itu haram. Tapi memilih bersikap dalam suasana genting, beribu alasan terucapkan, tapi hatimu tak dapat kau dustai, nalurimu tak dapat kau bohongi, mahaka fi sadrika, hatimu terasa sempit ketika kau khianati dia. Oleh sebab itu istafti qalbak, tanya hatiku. Wa in aftakal muftun, 1000 orang memberi fatwa, tapi kau bertanya kepada hatimu yang tak dapat kau dustai, bahwa kau memilih jalan yang benar.